Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini, jam ini, bahkan hingga detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Allah berikan kita nikmat hidup, Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat sempat. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Malaikat yang mampu menghitung butiran-butiran hujan yang turun dari langit. Namun sekali-kali malaikat tidak mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dikarenakan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mempertemukan kita pada agenda Ramadan. Dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa hal, beberapa nasihat yang tentunya perlu untuk kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhususnya bagi saya sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul keutamaan berdoa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berbicara tentang doa. Doa artinya ialah memohon, mengharap dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kepada orang-orang yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci kepada orang-orang yang tidak ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh, wahai saudaraku, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menganggap bahwa dirinya itu adalah lemah, bahwa dirinya itu adalah hina, bahwa dirinya itu adalah sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia adalah hamba yang lemah, dia adalah seorang yang lemah yang selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci kepada orang-orang yang tidak ingin berdoa kepada Allah, yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berarti ia telah menganggap bahwa dirinya itu adalah hebat, bahwa dirinya itu adalah kuat. Dia sombong hingga ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ia tidak ingin menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan setelah sholat sekalipun. Dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, doa memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Malik Al-Qasim dalam Durus Al-Am. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Jadi saudaraku, bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar kita menginginkan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah perintah dan anjuran yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doa, akan mengabulkan segala doa yang hamba-hambanya mintakan kepada Allah. Apapun yang hamba-hambanya inginkan, apapun yang hamba-hambanya butuhkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memperkenankan doa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh, wahai kaum muslimin dan muslimat, Allah sangat mencintai hambanya. Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-hambanya, sehingga dengan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa bagi hamba-hamba yang senantiasa selalu menundukkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lain untuk memohon, untuk meminta selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hatinya sudah ada rasa untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kemudian yang kedua, doa merupakan inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat, bahkan dalam isi sholat, bacaan-bacaan sholat merupakan doa, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita rajin sholat wajib maupun sholat sunnah kita laksanakan, maka sungguh itulah sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala problematika dalam kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, doa dapat menolak bala dan menghindarkan seseorang darinya. Masya Allah, ini merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya seorang muslim yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hindarkan dirinya dari segala mara bahaya, dari segala bala dan bahaya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena perlu kita ketahui wahai kaum muslimin, bahwasanya doa itu adalah senjata kaum muslimin. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita, Allah akan menyelamatkan kita dari segala hal-hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga senantiasa kita menjadi seorang muslim yang senantiasa selalu taat kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa hanya mengharap dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Dan semoga di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang mulia ini, marilah senantiasa kita terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari-hari, bulan-bulan yang biasa kita lalui, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita sedang lapar, haus, ketika kita sedang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan makin cepat mengabulkan doa-doa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, nasihat yang dapat saya sampaikan, terkhususnya bagi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.